Oke sahabat, ini adalah antena Huawei AF78 yang kita modif dengan box TP-Link WA7210 di ketinggian kurang lebih 4 meter. Oke, dan yang di atas adalah Yagi Grid versi vertikal yang kita sudah pasangkan tingginya kurang lebih 11 meter dari permukaan tanah. Kemudian di sisi sini ada sebuah Yagi Grid juga, tapi single catering. Ini adalah Yagi Grid single catering di ketinggian kurang lebih 6 meter saja, dan menembak BTS-nya juga 9 km. Ada juga BTS 3 km. Oke, 3 buah antena yang sudah terpasang, dan kita akan lihat koneksinya di dalam, router modem apa yang digunakan di area sulit sinyal yang support antena Yagi Grid single catering, kemudian di Yagi Grid vertikal, dan antena AF78 dari Huawei Omni Huawei ini. Oke, simak terus. Oke sahabat semua, antenanya sudah masuk di sini. Ini router 4G yang sering digunakan oleh pelanggan Munir TV. Di antaranya adalah beberapa router dari Orbit dan TP-Link serta brand Huawei maupun HKM. Yang pertama kita gunakan antena dari Omni Huawei AF78. Jadi konektornya sudah terpasang di kedua antena ini, sisi main maupun sisi diff. Dan sekarang menembak BTS yang terdekat. Ini full bar Orbit Pro HKM 281. Ini sudah kita lakukan modifikasi web UI. Ini juga kita sudah lakukan modifikasi web UI. Kelemahan dari Orbit Pro HKM 281 ini, jika kita tidak melakukan modifikasi web UI, maka sering terjadi putus koneksi atau diskoneksi. Dan kelemahan yang kedua, tidak semua antena support dengan mudah di Orbit Pro HKM 281. Jadi antena yang support, yang sudah kita lakukan uji adalah antena dari AF78 ini, Omni Huawei AF78, kemudian antena Yagi Grid single catering, dan juga antena lock periodik Lintratek dan lock periodik Huawei. Itu yang support di Orbit Pro HKM 281. Jika antena yang seperti kita uji di antena Yagi Grid versi vertikal itu tidak support, di mana kita bisa lihat di antena dashboard antena internalnya lewat browser itu tidak support atau eksternalnya tidak online. Itulah kelemahan dari Orbit Pro HKM 281. Di kelebihannya ini bisa kita log PCI atau kita bisa lakukan modifikasi web UI seperti pada video sebelumnya, dan kita bisa log BTS tertentu. Misalkan di dekat kita ada 2 atau 3 BTS, kita bisa pilih BTS yang performanya bagus dan kita log PCI atau cell ID pada BTS tersebut. Kemudian keuntungan yang kedua, sudah support 2CA, serta kita bisa lakukan log band frekuensi. Jadi ada 2 Orbit Pro HKM ini, yang satu menggunakan antena Omni AF78, dan yang ini menggunakan antena Yagi Grid single catering. Jadi hanya satu antena saja yang masuk ke antena main atau antena 1. Oke, yang kedua adalah sebuah router dari TP-Link. Ini yang juga banyak digunakan. Keuntungan dari TP-Link MR100 ini karena murah dan support all operator. Kalau Orbit tidak support all operator, hanya di tertentu yang bisa dilakukan unlock untuk all operator. Sedangkan di TP-Link MR100 ini keuntungan yang pertama murah, support hampir semua antena outdoor yang kita pernah uji di lock periodik baik Huawei maupun Lintratek, kemudian single catering AF78 maupun beberapa antena seperti antena catering sendiri maupun Yagi Grid vertikal, semuanya support, dan kita menggunakan antena satu, rata-rata menggunakan satu antena atau pigtail tunggal di TP-Link MR100 ini. Untuk spek lebih tinggi di MR400, namun kalau mencari harganya di MR100 ini harganya murah, di bawah Rp600.000 kita sudah bisa mendapatkan TP-Link MR100. Apalagi kita bisa cari second yang kualitasnya juga bagus. Oke, di harga 600-an, di sini juga ada sebuah Mercusis MB110. Sahabat bisa lihat
Kedua router 4G baik TP-Link 100 maupun Mercusis MB110 ini support all operator. Kita sudah lakukan uji coba dengan menggunakan XL, kartu Live On, dan harganya pun sekitar 500-an ribu rupiah. Kita sudah bisa memiliki router 4G yang stabil di desa dan juga support antena. Mercusis MB110 ini selain harganya murah, menggunakan aplikasi Mercusis. Jadi kita bisa log di handphone saja dengan menggunakan aplikasi Mercusis. Ini juga all operator, harga murah dan performanya stabil. Dibandingkan dengan beberapa brand yang harganya murah tapi performanya dibandingkan dengan beberapa brand yang harganya murah tapi performanya tidak stabil. Mercusis MB110 rekomendasi router 4G termurah buat sahabat, dan yang kedua adalah TP-Link MR100 yang juga menjadi rekomendasi untuk router murah. Kemudian yang digunakan oleh pelanggan yang berikut juga selain Orbit Pro H2, Pro H1, kebetulan di sini ada Orbit Max H1 yang digunakan untuk pelanggan dengan kapasitas yang banyak, misalnya di sekolah ataupun di fasilitas-fasilitas kantor yang penggunanya lebih dari 50 bisa menggunakan Orbit Max H1 untuk penggunaan WiFi di kantor ataupun di organisasi. Max H1 ini menggunakan Pigtail TS9, kemudian kita juga hanya bisa menggunakan satu pigtail saja. Ini di antena 1, antena 2 di bawahnya kosong. Jadi kita menggunakan antena Yagi Grid versi vertikal, support di Orbit Max Soyalink B628 ini. Oke, Orbit Max H1 support antena outdoor. Untuk hampir semua antena outdoor support di Orbit Max H1, berbeda dengan Orbit Pro HKM281 yang hanya support di antena outdoor tertentu. Oke, itulah beberapa router 4G dan antena 4G yang sering digunakan oleh pelanggan Monir TV yang direviewkan buat sahabat semua. Di antaranya adalah Orbit Pro HKM281 karena kita membutuhkan untuk log Cell ID atau log PCI, kemudian Mercusis MB110 dan TP-Link MR100. Ada pelanggan yang membutuhkan untuk router 4G yang murah, kemudian ada router 4G yang premium dari Orbit Max H1. Oke, semoga menjadi informasi buat sahabat semua. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.